Kita akan melihat terlebih dahulu pemirsa bagaimana suasana di Kementerian Agama karena saat ini tengah berlangsung konferensi pers untuk menentukan awal Zulhijjah 1442 Hijriah dan juga penentuan Idul Adha 2021. Seperti apa? Kita simak informasinya. Menetapkan kebijakan PPKM darurat ini beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah hitung ini sudah hari ke-7. Kebijakan ini secara umum ditetapkan pada 45 kabupaten kota dan menggunakan nilai assessment 4 itu ada di 45 kabupaten kota tadi, kemudian 76 kabupaten kota, assessment 3, itu semua ada di Pulau Jawa Bali, serta ada 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk menindaklanjuti ketetapan ini, Kementerian Agama sudah menerbitkan 2 surat edaran sekaligus. Yang pertama, surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dan yang kedua, edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kawan-kawan media yang saya hormati, peniadaan peribadatan di tempat ibadah di wilayah PPKM darurat ini menjadi mutlak gitu ya, menjadi mutlak karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini benar-benar kita harus atasi secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dengan pemeluk agama gitu ya, sehingga kita semua dengan kesadaran secara penuh dan kemudian direspon dengan aturan pemerintah dengan menerbitkan edaran untuk meniadakan peribadatan sementara di tempat-tempat ibadah, terutama tempat-tempat ibadah yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye, peribadatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Nanti kita share ini soal surat edarannya. Kemudian terkait dengan peniadaan malam takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat, ini juga kami tiadakan. Jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Selain itu, kawan-kawan sekalian, kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kami berharap dan penyembelihan hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia, jadi rumah potong hewan gitu yang kita kenal. Jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan gitu ya, penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021, yaitu secara
substansi saja saya sampaikan. Yang pertama, penyembelihan harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing. Kemudian penyembelihan hanya diperbolehkan dihadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban. Jadi pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini. Artinya diantarkan, daging kurban ini diantarkan, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu, seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang, membagi kupon gitu sehingga menimbulkan kerumunan. Untuk kurban tahun ini kita harapkan dengan sangat-sangat gitu ya, kita harapkan dengan sungguh-sungguh pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak. Artinya secara khusus saya perlu sampaikan dilarang ada antrian dalam pembagian daging kurban ini supaya dimention oleh para panitia penyembelihan hewan kurban. Dan tentu saja penerapan protokol kesehatan dan kebersihan bagi petugas maupun alat yang digunakan juga harus diperhatikan dengan baik. Kami semua, kita sudah membuat edaran sekaligus teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya kira ini hal-hal penting yang bisa saya sampaikan, namun tentu saja kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang pertama Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, barangkali ada yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan media dan masyarakat Muslim di Indonesia secara umum. Silakan Pak Yandri.